Halo sahabat religi, jangan lupa nonton dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Shalom. Hari ini saya kedatangan 3 orang narasumber biasa Luar dari biasa sekali. Justan dari Seksi Haji, ada Pak Ferdi dari Penyuluh Agama Katolik dan Pak Putu dari Penyuluh Agama Hindu. Nah hari ini Pak, karena kita menjelang bulan Ramadan dan juga setelahnya ada Idul Adha dan ibadah haji. Nanti kita akan sharing-sharing terkait hari raya dari masing-masing agama. Mungkin siapa dulu menjelaskan tentang Ramadan. Nanti kita benar Pak. Kita Ramadan dulu Pak. Seperti apa Ramadan dan seperti apa? Bagaimana sikap seorang Muslim ini mempersiapkan bulan Ramadan? Oke deh, boleh. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Menghadapnya nggak kamu? Sana ya Pak. Ya, kelihatan gantengnya itu loh. Iya ya. Pertama terima kasih atas undangannya. Dalam Islam itu ada 3 hari raya. Ya, pertama Idul Fitri, Idul Fitri, Idul Adha dan hari Jumat. hari Jumat. Ya, itu yang perlu dipahamkan. Kalau seperti perayaan yang lain itu dia hanya perayaan, Oh iya. bukan hari raya. Bukan hari raya. Kemudian dalam konteks Ramadan, dia itu berrukun ya, Rukun ya. atau bagian dari ibadah dalam Islam. Jadi dia diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan full sesuai dengan dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kita diwajibkan bagi muslim untuk berpuasa 10 Ramadan. Itu ya. Jadi makan dalam momentum Ramadan itu sedianya memang kita mempersiapkan diri umat muslim ya, siapkan diri baik dari sisi keimanan, keilmuan maupun dari sisi fisik. Karena ternyata memang 3 hal ini diperlukan sehingga betul-betul nilai Ramadan itu sangat bermanfaat buat muslim. Mungkin juga teman-teman lain kalau untuk berpuasa gitu. Tapi Islam bukan hanya puasa dari waktu yang ditentukan atau Ramadan itu. Ada puasa-puasa lain menjadi juga boleh dilakukan. Contoh puasa Senin Kamis. Kemudian puasa Daud. Puasa Daud ya. Sini ya, puasa sehari tidak. Ya gitu ya. Kemudian ada puasa yang punya juga wajib nazar. Sama Mas siapa? Putu mau nikah, kalau saya nikah nanti saya nazar berpuasa. Oh iya iya. Maka iya. itu. Utang. Semoga cepat. Cepat-cepat halal. Kemudian itu ya, kemudian selain itu juga ada puasa yang sifatnya juga mengganti atau Mengganti. menggodok. Ya. Contoh terutama ibu-ibu atau Yang punya halangan tetap tiap bulan. orang tua yang sakit, jadi dia dibolehkan untuk mengganti. Kalau ternyata tidak mampu mengganti, maka difidyahkan atau dibayar. Gitu ya, seumpama sakit permanen. Ya. Tidak mampu, maka dia harus, kalau bahasa Islam itu fidyah ya, mengganti puasanya dengan sebuah makanan. Korban gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Luar Mungkin biasa. itu sejenak sekilas Tentang informasi Ramadan ya Pak. Nah sekarang ini saya penasaran loh Pak di 2 narasumber di Yang ganteng. Kalau di Hindu mungkin saya pernah dengar nyepi. Ya. Nah, tapi di Katolik saya belum pernah dengar. Mungkin ada ibadah seperti di Muslim dan di nyepi yang Oke. menahan lapar dan haus dan hawa nafsu. Oke, terima Kalau kasih. belum ada nanti bergeser. Ya, silakan. Sebenarnya gini, kalau kita lihat dan misalnya pas kita buka, ini kan semua sudah mau menjelang ini loh. Ya. Ini tadi kan mau Idul Fitri, maka ada yang namanya bulan Ramadan. Nah kami mau mendekat Pasca ini April nanti, Ya. ada yang namanya masa prapaskah. Masa prapaskah. Nah itu hampir sama sebenarnya. Di mana dalam masa prapaskah itu kami dituntut dalam tanda kutip soal sikap pertobatan dan pembaruan hati, pembaruan diri. Dalam masa prapaskah kami hampir sama. Ada yang namanya puasa dan pantang.
Puasa dan pantang. Nah, Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Makan sih boleh. Jadi kalau kami itu puasa itu berarti mengurangi makanan. Jadi hanya 1 kali makan kenyang Oh, Dalam dalam sehari. 1 hari. Dalam 2 hari. 1 hari. Atau 1 hari. 24 Makan berat jam. ini makan berat. Jadi misalnya toh tiap dalam 1 hari kita 3 kali makan. Nah 3 kali itu berat. Maka dalam 1 hari itu cukup, mungkin di siang saja yang berat. Oh. Yang lainnya hanya ringan. Tunggu. Misalnya saya punya tahu isi, makan tiap setengah jam. Kan bukan makan berat, makan ngemil. Itu makan ringan namanya ya. Oh, boleh. Ah. Makan tiap setengah jam boleh. Ya, itu mengurangi. tadi mengurangi, bukan Mengurangi. Jadi hanya 1 kali makan berat. Oh, 1 kali. Nah, kalau yang pantang ini, pantang itu berarti kita menghindari yang makanan-makanan seperti daging. Sama sekali. Ikan, Ikan bisa. Daging yang lebih lah gitu. daging merah ya sapi. Merah ya sapi, baby. Ya kan? Oh, Ya iya, seperti iya. itu ya yang bagi kami Iya, tetap boleh. kami Yang boleh. penting daging. Yang daging-dagingan. Oh, yang daging dan. Nah, dan puasa itu sendiri kalau untuk kami khususnya dalam masa Prapaskah hanya berlaku di Rabu Abu, namanya kami. Jadi Rabu Abu itu dia semacam pembuka untuk masuk ke masa Prapaskah ini. Oh. Nah, jadi hanya di Rabu itu dan di setiap Jumat dalam bulan itu. Jumat itu. Di bulan berapa itu, Pak Ferdi? Nanti ini awal Maret sudah mulai. Awal Maret hingga 1 bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan. Sebelum masuk ke Paskah nanti. Karena kan sebenarnya 1 bulan juga ya? 1 bulan juga, Pak. 1 bulan. Nah, kalau soal dibilang apakah hanya di situ, nah itu kembali lagi ke pribadi. Kalau dia mau buat di setiap di luar dari masa itu dipersilakan, karena itu devosi pribadi kalau istilahnya kami. Artinya soal pertobatan pribadi, jadi dia mau buat dirinya makin bertobat, kemudian dia mau bina soal kerendahan hatinya, memperbarui dirinya, itu kembali ke diri Iya. pribadi. Puasa mereka boleh makan tapi yang ringan. Ya, tidak gitu. boleh makan berat Dia ya. tidak berhenti total tapi mengurangi. Tapi Kalaupun misalnya, tapi ada juga biasa kalau dia memang tidak mau makan sama sekali dipersilakan. Oh. Dipersilakan, jadi tergantung dari kemampuan pribadi. Oh, Oke. Nah, karena ada beberapa pengalaman seperti itu. luar Mungkin itu. biasa. Jadi itu dari Katolik. Kalau Ferdi gimana? Puasanya? Ya, Saya lebih pada mengurangi. mengurangi. Sekali-sekali motif. Iya, itu apalagi Esensi. beliau sebagai penyuluh. Sekarang kan ada- harus memberi contoh yang baik. Ada Apalagi ini. Nah, itu tadi dari penyuluh Katolik. Sekarang kita ke penyuluh Hindu. Saya sering dengar itu, Pak, tentang istilah nyepi. Nyepi. Dan lebih ketat lagi karena sampai lampu padam. Ya, tidak ada aktivitas. Dan sehari semalam ya. Ya. Tidak makan minum. Langsung saja. Oke, jadi mohon izin Pak kasih. Jadi kalau di dalam ajaran kami di Hindu, ini beberapa bulan ke depan juga nih, ya, tepat di bulan Maret juga. Di bulan Maret. Nah, Jadi makanya kita- berdekatan sebenarnya. Kita sudah akan merayakan Hari Suci Nyepi. Ya mungkin Sekali setahun ya. ya 1 tahun sekali. Jadi memang kalau hari-hari suci di dalam keyakinan Hindu itu ada yang setiap 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali, ada juga yang 15 hari sekali, misalkan bulan purnama, kemudian lain sebagainya. Jadi kalau bicara hari raya sangat-sangat banyak. Ya. Jadi kalau kita fokus ke hari raya Nyepi saja, memang di dalam ajaran kami dianjurkan untuk berpuasa dalam waktu 24 jam. 24 jam. Ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi kembali. Itu benar-benar tidak mengkonsumsi apa-apa. Sama sekali tidak ada aktivitas. Sama ya. sekali tidak ada aktivitas. Kenapa? Ya karena di dalam Nyepi itu kita ada namanya konsep catur berata penyepian, Pak. Jadi 4 kurang lebih 4 pantangan lah. Tadi misalkan tidak menyalakan api itu, termasuk lampu, itu sebenarnya simbolis saja, Pak. Nah, api yang dimaksud itu sebenarnya api di dalam diri itu. Ya, tidak boleh marah-marah. Itu kan kita di momen puasa itu tidak mungkin marah-marah, Pak. Ya. Tidak boleh marah-marah. Kemudian kita tidak boleh beraktivitas. Jadi kalau kita tidak beraktivitas, waktu kita untuk melakukan kontemplasi ke dalam itu lebih banyak. Tidak melakukan mencari hiburan-hiburan. Ya, jadi kita diajarkan itu kan simbol saja sebenarnya. Yang ingin ditanamkan itu kalau berbicara tentang tidak mencari kesenangan materi, kan di dunia ini memang itu yang harus kita hindari pelan-pelan. Ya. Jadi itu sebenarnya konsep dari hari raya Nyepi itu. Dari aktivitas keseluruhan memang benar-benar dihentikan. Fokus ke dalam diri.
Ya, ke dalam diri. Bahkan kalau di Bali itu penerbangan tutup semua tuh. Ya, betul. Dan itu efeknya sangat luar biasa, Pak. Misal kalau di Bali itu, coba bayangkan sedemikian padatnya aktivitas masyarakat. Tiba-tiba kosong. Kosong dalam satu hari. Alam itu sangat luar biasa. Ya. Polusi berkurang. Jadi dampaknya sangat-sangat besar. Jadi tidak hanya untuk diri pribadi, tetapi memang yang ditanamkan itu ya memang untuk kontemplasi ke dalam. Ya. Ya, Tapi itu sifatnya wajib ya, Ya. atau diserahkan. Kembali diserahkan ke ya, sebenarnya kalau puasa itu dalam ajaran Hindu memang tidak terlalu tidak ada kata wajib dan tidak wajib itu ya, tetapi di dalam ajaran itu memang dianjurkan untuk melakukan puasa. Oke. Ya. Kalau Om Putu nih lagi nyepi, aktivitasnya biasa tidur atau baca buku. Ya memang Nonton mungkin. bahkan kalau kita lebih ekstrim ya, main HP pun itu Nggak boleh. tidak dianjurkan. Tidak boleh. Karena kesenangan itu kan Iya. juga muncul dari situ. Bahkan mungkin kita bisa melihat hal-hal yang tidak yang mengganggu konsentrasi kita pada saat melakukan puasa. Saya mau tanya, puasanya pernah jadi apa tidak, tapi itu privasi ya. Ya. Ya memang cukup berat ya 24 jam itu, tetapi kalau dibiasakan bisa 24 jam. Jadi kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikut. Ya, di Hindu luar biasa ya, banyak hari raya tapi sedikit menyumbang libur. Iya. Jadi nggak bisa kan cuma 1 hari. Fakultatif Di hari raya. Di hari nyepi. Nyepi. Bisa Nyepi aja. saja. Karena memang tidak. Jadi kami berterima kasih lah ke umat muslim ya. Liburnya banyak. Nah, berikutnya mungkin Pak, pada saat pelaksanaan hari raya kita mungkin bagaimana sikap toleransinya? Iya. Oke. Tapi saat ini saya mau minta jawaban misalnya dari Pak Ferdi, bagaimana menjaga toleransi ketika umat muslim berpuasa, bagaimana beliau memberikan pemahaman kepada umat-umat Katolik. Oke, mungkin bagaimana Pak Ferdi? Oke, terima kasih. Artinya sejauh ini dalam perjalanan bahwa ini tadi kan soal saling menghormati dan menghargai antar pemeluk umat beragama. Ya, sejauh ini bahwa kita menghormati dan menghargai pas mereka berpuasa, tidak makan pas di depannya mereka, atau kemudian juga menghindari yang namanya komunikasi-komunikasi yang jelek. Ternyata kan biasanya kalau kita sudah seperti ini, pasti kan ada saja yang keluar untuk mencairkan suasana. Nah, itu kan yang kayak begitu sebenarnya harus dihindari. Omongan yang tidak layak keluar. Iya kan? Teman, bagaimana Mas? Oke, bagaimana Ya. Pak Putu? Ya kalau saya pribadi sih menyampaikan kurang lebih jelas secara nyata kita tidak melakukan hal-hal yang justru mengganggu puasa orang lain. Misalkan di dalam ke depan ini umat Islam itu melakukan puasa selama 1 bulan, tidak mungkin kami ini tiba-tiba saya datang ke ruangan habis itu makan di depan ramah, itu kan tidak etis. Ya walaupun niatnya bercanda itu tentu tidak dianjurkan. Bapak bawa bekalnya di belakang ya. Ya, jadi nanti sepanjang bulan Nanti kita kumpul berdua ya. kumpul untuk makan itu. Apa itu buka puasa bersama? Ya, kalau buka puasanya Nah, kita kalau itu lain soal, Pak. Tapi yang paling terpenting kalau jam 6 Pak berdoa ini harus dikunci. Menghabiskan takjil. Oke, itu tadi dari Katolik dan Hindu. Nah, sekarang kita ke Pak Kasih. Bagaimana kira-kira ketika dua agama ini, Katolik dan Hindu, misalnya hari raya, misalnya kayak nyepi, terus bagaimana sikap seorang Muslim, Pak? Kalau dalam Islam itu sangat menganjurkan ya, bahkan mewajibkan untuk menghargai. Ya. Ya, walaupun tidak hanya sesama agama, berbeda agama. Ya. Memang dalam banyak realitas masih ada 1-2 kasus. Itu kasus ya, bukan dalam konsep atau teoritis dalam agama Islam. Sangat menganjurkan toleransi. Bahkan kalau perlu membantu dalam hal-hal yang sifatnya muamalah. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi begitu juga diajarkan Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak sama sekali bahwa harus dibenci atau diperangi. Beliau dibiarkan dihargai. Dan karena masalah agama itu masing-masing lah. Personal dan Sangat dianjurkan dan bahkan wajib untuk menghargai. Benar-benar. Iya. Jadi seperti itu. Kebetulan kalau
lihat toleransi. Kalau kemarin saya kan cukup lama di Bali. Jadi umat muslim pun cukup banyak itu di kota Denpasar. Iya. Nah, selama nyepi itu memang mau tidak mau ya dengan kondisi nyepi yang benar-benar total tidak ada aktivitas, ya umat-umat di sana Iya. masih menghargai itu. Walaupun tadi mungkin ada kasus itu kan sudah artinya di luar daripada ajaran yang ada. Artinya memang oknum-oknum saja itu yang memang ingin Tidak cari sama ini sekali kan. menggambarkan seperti ya, apa. tidak menggambarkan, tidak mewakili keseluruhan. Ya, tidak mewakili keseluruhan. Saya kira luar biasa, walaupun konsep puasa itu kita berbeda, tetapi outputnya yang dihasilkan kembali ke pribadi kita masing-masing. Iya. Oke, saya kira cukup untuk hari ini dan sangat luar biasa. Kita kembali ke podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.